Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian. Oke, jadi kita akan analisa pergerakan IHSG kita hari ini dan mungkin kita akan hanya singkat saja ya, soalnya saya mungkin akan hanya bahas satu emiten yang memang hari ini menjadi highlightnya ya dari perdagangan kita hari ini, yaitu mulai perdagangannya saham GoTo ya. Nah, jadi sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu aja nih untuk pergerakan IHSG. Nah, jadi kalau untuk apa pergerakan IHSG kita memang ya seperti yang sempat saya analisa sebelum-sebelumnya ya. Memang IHSG saat ini memang masih uptrend, tanda-tandanya ya, strong uptrend. Jadi memang pergerakannya dia masih cenderung naik ya, dan kita lihat perdagangan-perdagangan IHSG belakang ini dia terus mengalami kenaikan. Nah, tapi untuk perdagangan kita hari ini IHSG kita sebenarnya tuh sempat openingnya cukup kuat ya, tetapi closingnya justru di zona merah minus 0,10% ya. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan harga nih IHSG kita sebenarnya membentuk mirip seperti suatu doji candle ya, doji candle bisa dibilang sebagai gravestone doji yang dimana ada um, tail pergerakan buntutnya yang cukup panjang ke atas dengan penutupan harganya tuh mendekati dia awal pembukaannya ya. Jadi closingnya jadi membentuk garis seperti garis yang garis flat gitu ya di ini. Um, ini mirip seperti gravestone doji, dan gravestone doji itu biasanya salah satu candle pattern untuk menandakan suatu reversal dari awalnya bullish ya. Nah, tapi jelas ini belum terkonfirmasi, soalnya kita perlu candle selanjutnya di mana perdagangan candle selanjutnya itu harusnya di bawah candle dia gravestone doji ini ya. Jadi kita lihat aja pergerakan besoknya, kalau misalkan ternyata besoknya kita lanjut merah atau mengalami koreksi lagi, kemungkinan besar mungkin IHSG kita mungkin akan berhenti penurunannya, mungkin akan ngetes di MA20 atau di MA50-nya di garis hijau ini ya. Jadi itu ya secara pergerakan harga, dan kalau untuk secara teknikal sebenarnya sih saya belum terlalu lihat ya memang, dan ini memang dia sebenarnya udah di level sangat overbought memang secara stokastik. Cuman memang masih strong uptrend. Jadi kalau strong uptrend itu stokastik tinggi terus ini bisa bisa aja dia terus tertahan di level yang sangat tinggi terus, itu juga it could happen gitu ya. Sama seperti ini kita lihat ya. Ini kita lihat MACD-nya pun juga terus mengalami kenaikan yang sangat tinggi ya. Dan kalau per jamnya pun juga ini awalnya juga sangat tinggi sebelum di akhirnya terus turun, dan MACD-nya pun juga mengalami koreksi ya. Jadi kalau menurut saya sih bisa aja juga ini naik pesat di awal tuh karena mungkin antisipasinya waktu itu GoTo ya, soalnya kan GoTo sempat naik sampai 20% ya, hampir mau menyentuh arah tapi langsung ditarik ke bawah hingga kalau nggak salah sempat sampai tinggal plus 10% ya, jadi turun minus 10%. Dan kalian harus ingat bahwa market cap GoTo itu sebenarnya cukup besar ya, kalau nggak salah tuh hanya di bawah Telkom ya. Jadi bahkan di atasnya BMRI ya kalau nggak salah ya, tapi ini cukup besar soalnya 450 apa T, jadi itu jelas sangat besar ya. Jadi of course dia akan ada dampaknya ke IHSG kita. Nah, jadi itu aja untuk IHSG ya yang kita harus antisipasi aja. Dan mungkin langsung aja kita bahas saham GoTo ya. Dan untuk teknikalnya mungkin agak sulit, soalnya kalau ya kita kalau mau langsung lihat di sini ya ini cuman satu candle ya. Mau lihat per 15 jam pun juga ya nggak terlalu banyak yang bisa kita analisa. Jadi kita langsung aja analisa mungkin secara pergerakan harga dan fundamental dari GoTo ya. Nah, jadi kalau perdagangan GoTo kita hari ini itu net foreign buy-nya ini sebenarnya cukup menarik ya, cukup banyak sekali, dan kalau kalian lihat ini sell-nya sangat kecil sekali ya, 0,06%. Jadi GoTo ini tuh asing masuk banyak hingga 300 miliar ya masuk di saham GoTo. Dan turnovernya hari ini memang GoTo sangat ramai ya, itu wajar lah soalnya memang ini emiten yang kita antisipasi dan memang market cap-nya cukup besar. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan bandarnya ya, atau bisa dibilang brokernya, ini sebenarnya kita lihat pasti ada beberapa broker-broker bandar yang partisipasi di saham ini. Kita lihat ada KZ, ada MG, ada YU. Ini rata-rata sih sebenarnya masih relatif imbang, kecuali ini KZ dan BQ juga net sell, tapi ini volumenya nggak terlalu banyak. Yang mungkin yang saya mau highlight adalah ini ya. Jadi ada kita lihat sini BK nih masih net buy, dan juga
Sisi ini kalau saya Mandiri Sekuritas dia net buy sangat luar biasa ya, bahkan jualnya dikit sekali ya. Seolah-olah nih dia memborong saham-saham Goto yang mungkin retail pada jual ya. Jadi diborong sama Mandiri Sekuritas ini. Dan kalau dilihat sini kita ada yang bagian sell-nya tuh kombinasi ada LG yang net sell, KAIS net sell dan PD juga net sell, tapi dia masih ada buy-nya juga ya. Jadi kalau menurut saya ya, kalau saya secara kelihatan secara garis besar ya dari grafnya ini pun kalau menurut saya ini sebenarnya Goto ini masih ada potensi untuk naik kembali ya. Kita lihat Mandiri juga net buy sangat besar sekali. Ya kalau menurut saya sih antisipasi sini Goto masih ada potensi untuk mengalami kenaikan ya. Nah ini yang seperti yang tadi saya mau bilang ya, Goto ini market cap-nya nggak main-main ya. Jadi dia tuh market cap-nya tuh 452 T, itu besar sekali. Jadi menurut saya kalau menurut saya prediksi saya untuk pergerakan saham Goto ya ini mungkin kalau misalkan dia naik memang karena orang mengantisipasi dia naik, itu tuh naiknya mungkin akan terbatas ya, maksudnya dia nggak langsung maksudnya arahnya nggak cepat gitu ya, maksudnya dia akan perlu waktu untuk bisa arah atau dia pelan-pelan naik, soalnya ini market cap-nya sangat besar, jelas perlu duit banyak sekali untuk mendongkrak ke harga saham Goto ini ya. Jadi kalian jangan terkecoh dengan harganya cuma 382 perak berarti murah ya sahamnya ya. Itu kita harus lihat dengan market cap-nya. Ini kita lihat market cap-nya 450 T, jelas sebenarnya di harga segini pun ya market cap segini ya relatif mahal ya dibandingkan, maksudnya mahal dalam berdasarkan market cap ya, bukan secara value-nya ya. Nah, tapi kita langsung lihat aja secara fundamentalnya saham Goto. Jadi Goto ini tuh dia total asetnya 30 T dan equity-nya tuh dia 20,12 T. Nah, jadi kalau bisa dilihat sebenarnya di equity-nya nih kalau secara penilaian dia sebenarnya hanya 20 T ya. Secara equity tapi saya nggak tahu ya, maksudnya di saham saya di aplikasi RTI ini apakah benar atau enggak, tapi ini saya refer aja di aplikasi RTI. Jadi ntar kalau misalkan salah kalian boleh ya tulis di comment section aja ya. Tapi kalau secara saya lihat dari RTI bisnis ini kita lihat Goto ini equity-nya hanya 20 T tapi market cap-nya 452 T ya. Jadi jelas sebenarnya ini Goto ini cukup mahal ya dibandingkan book value-nya. Dan kalau kalian mau lihat PR-nya pun juga sebenarnya nggak bisa dinilai, soalnya net profit-nya aja minus 14 T ya, ini nggak main-mainnya. Equity 20 T, net profit-nya minus 14 T. Jadi itu ya cukup not that good ya sebenarnya ya kalau kita lihat secara fundamental ya. Dan kalau kalian bisa lihat secara profitability jelas ROE-nya jadi minus 70%, ROA-nya juga minus 40, net profit margin juga minus semua minus ratusan bahkan ya ini. Jadi kalau secara lihat fundamental dan mungkin ya kalian sebelum IPO pun juga mungkin kalian sudah tahu memang Goto sebenarnya bisa dibilang bukan perusahaan yang lagi profit ya, cuma memang kalau saham-saham unicorn jelas maksudnya biasanya tuh di awal-awal memang dia rugi, soalnya mereka menggunakan banyak duit untuk ekspansi, untuk promosi, marketing dan yang lain-lainnya. Ya kalian bisa tahu aja di Tokopedia dan Gojek pun sering banyak promo ya, dan itu jelas itu menjadi expense dari perusahaannya ya untuk meningkatkan popularitas ya, bisa bilang popularitas atau pengguna user gitu ya. Jadi itu aja sih kalau menurut saya secara singkatnya aja kita bisa lihat bahwa sebenarnya Goto yang poin yang saya ingin tekankan tuh adalah Goto ini nggak murah, maksudnya market cap-nya ini 452 T. Jadi kalau menurut saya naiknya pun juga akan terbatas ya, harganya pergerakannya mungkin bisa dibilang mirip-mirip seperti ya kayak Arto gitu ya, maksudnya atau Mandiri yang maksudnya naiknya tuh perlu waktu dan perlu banyak turnover duit untuk bisa mendongkrak atau menurunkan harganya. Dan secara fundamental nggak terlalu menarik, terutama kalau kalian value investor atau investor biasa aja ya. Itu aja. Dan kalau menurut secara dari broker summary sih kalau misalnya masih ada potensi untuk dia mengalami kenaikan. Tapi ya kalau menurut saya ini kalian harus terutama kalau kalian udah punya saham IPO-nya take profit berkala aja, maksudnya kalau misalkan udah sempat naik tinggi TP dulu aja ya sebagian dari yang kalian punya supaya untuk antisipasi kalau ternyata dia koreksi.
Oke, jadi untuk video kali ini mungkin singkat segini saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan buat mengenai saham. Sekian dari saya. Terima kasih.